Keindahan alam dunia. Keindahan merupakan sesuatu pandangan yang menarik atau menyenangkan, baik pandangan lahir atau pandangan batin. Di dalam geleger kemanusiaan yang seutuhnya, memang seperti kehidupan di alam semesta raya ini, yang mana dunia ini juga memiliki 4 unsur, yakni 4 anasir dari banyu, geni, bumi, dan angin. Di samping itu juga terdiri dari pelengkap kesempurnaan seperti adanya tulang, darah, daging, rambut, kuku, mata, tangan, kaki, otak, dan sebagainya. Semua itu disembungkan dengan sifat prabot yang tak kasat mata, misalkan keyakinan dan kepercayaan seseorang. Rangkaian-rangkaian yang lain juga sebagai penghidup dan sebagai kesinambungan agar kerja prabot lahir dan batin saling berkaitan dan bermakna lebih sistematik. Contohnya, tubuh kita memiliki komponen rasa, indera, cahaya, aura, sukma, nyawa, peka, warna, cipta, karsa, dan sebagainya. Sehingga kelengkapan dan kesempurnaan itulah bahwa dinyatakan manusia itu merupakan titah atau makhluk hidup yang paling sempurna daripada makhluk yang lainnya. Kita juga bisa membandingkan bahwa prabot dunia fana atau jagat raya ini juga memiliki kelengkapan yang sungguh sempurna, sehingga kita tidak mampu menghitung jumlah ciptaan Tuhan yang begitu indah dan agung. Prabot dunia juga banyak misteri yang sulit kita pelajari, begitu pula prabot manusia lahir dan batin. Apabila kita membongkar atau mempelajari alam lahir dan batin, tentu kadang kita buntu-buntu untuk mengetahuinya, yang akhirnya kita semakin mengagungkan Sang Pencipta jagat raya seisinya ini. Kita semakin yakin bahwa semua ini pasti diciptakan dan ada yang menciptakan. Keberadaan semua yang tercipta hanya manusialah yang lebih menggunakan dan merasakannya. Apabila kita diam dan merenung, kita akan lebih mengagungkan atas kuasa-kuasa Tuhan Sang Maha Pencipta, yang kian ini kita sudah diberikan kemuliaan dan kenikmatan dari Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang kita justru seperti tidak merasa syukur dan tafakur. Keindahan tentu bisa dirasakan di seluruh umat atau titah. Tentu kita harus menyukuri kenikmatan dalam bentuk apapun yang mana kita sebut dengan keindahan. Keindahan dan kenikmatan bisa kita rasakan dari segi lahir dan batin. Keindahan yang hampir kita saksikan dengan kekuatan indera mata dan mata batin akan berpengaruh rasa. Namun dengan hal yang dirasakan rasa, itu juga akan bisa dirasakan keempat nafsu kita. Maka rasa itu akan bisa menciptakan kebaikan dan juga bisa menciptakan kemurkaan dan kehancuran. Namun bila keindahan itu bila dirasakan rasa suci atau rasa sejati, maka akan menciptakan kesucian yang akan mengajak lahir dan batin bersembah kepada Sang Pencipta, karena manusia merasa diberikan kenikmatan yang berujung dengan rasa syukur dan melakukan patrap ketakwaannya. Begitu pula halnya banyak kisah-kisah kesengsaraan orang yang diakibatkan mengejar keindahan dan kenikmatan yang diniati dengan menyakiti orang, dengan tujuan meletakkan kenikmatan dan keindahan tanpa menimbang laku baik dan buruknya, untung ruginya, berisiko bahaya atau tidak. Mereka yang lupa dengan jalan kebenaran dan kesucian mengorbankan kemerdekaan orang akan menghancurkan segala kesejahteraan orang. Mereka hanya mencari kenikmatan dan keindahan untuk nafsunya sendiri tanpa memikirkan resikonya. Banyak contoh pitutur-pitutur luhur namun hanya bisa mendengarkan, tapi sulit dan tidak mampu melakukan. Misalkan sesanti orang kuno, sopo sing cidra uripe bakal sengsara, becik ketitik Allah bakal ketara. Sopo sing nandur bakal ngunduh, yen nandur becik bakal tukul becik, yen nandur Allah bakal ngunduh Allah. Rentetan-rentetan yang didasari dengan perilaku kotor, maka mereka akan menerima hasil yang celaka. Kita bisa memetik kisah leluhur sebagai Koco Brenggolo atau cermin pitutur, yaitu cerita kolosal dari Adipati Tunggul Ametung yang akan dicanakan menjadi raja merdeka di Tumapel. Namun karena mabuk kemapanan dan kekuasaan, akhirnya Tunggul Ametung menggunakan jabatannya
hanya untuk memperoleh kenikmatan semata, yaitu memaksa putri Kendedes yang sama sekali tidak mencintai Tunggul Ametung. Dengan kebesaran dan jabatannya yang saat ini besar, maka tidak ada yang berani melawan nafsu dan perilakunya yang murka, yang akhirnya kedua orang tua Kendedes dicampakkan dan putri Kendedes dirampas haknya agar patuh dan bakti melayani nafsu dan niat Tunggul Ametung yang murka. Dengan keterpaksaan serta tersiksa, putri Kendedes melayani Tunggul Ametung sambil memberontak batin hingga menjerit dan menangis. Namun apa yang terjadi? Hasil dari perilaku Tunggul Ametung terjawab sudah. Tunggul Ametung pun juga terbunuh dengan asisten kepercayaannya, yaitu Ken Arok, yang mana cinta Kendedes tergolingkan oleh ketampanan Ken Arok, yang akhirnya walau Ken Arok tercapai cita-cita menjadi raja yang besar dan tersohor dengan mengubah dari Tumapel menjadi negara Singosari, namun kebesaran dan kesaktian Ken Arok yang berasal dari perilaku dosa dan salah di saat dia membunuh Tunggul Ametung, termasuk terbunuhnya Empu Gandring di tangan Ken Arok, ternyata Ken Arok juga harus membayar semua kesalahannya, dan Ken Arok pun mendapatkan malapetaka kepada seluruh keluarganya atau keluarga besar kerajaan Singosari. Semua kisah dan uraian tersebut hanyalah sebagai kaca benggala bila keindahan, kecantikan, kemapanan, jabatan, kawuryan, dan lain-lain apabila diraih dengan cara yang busuk, maka akan menghancurkan dirinya sendiri. Semoga kita selalu ditunjukkan jalan yang lurus dan benar.